Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita belajar tentang materi bagian-bagian telinga dan fungsinya. Seperti yang kita ketahui, telinga adalah alat indera yang peka terhadap bunyi. Secara garis besar, telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan saluran telinga. Telinga bagian tengah terdiri dari gendang telinga atau membran timpani, tulang telinga yaitu tulang martil atau malleus, tulang landasan atau incus, dan tulang sanggurdi atau stapes, serta saluran eustachius. Dan telinga bagian dalam terdiri dari rumah siput atau cochlea, di mana di dalam rumah siput itu terdapat organ korti yang merupakan fonoreseptor yang berisi ribuan serat rambut yang peka terhadap tekanan getaran. Yang kedua adalah saluran setengah lingkaran atau kanalis semicircularis, dan yang ketiga adalah saraf pendengaran atau saraf auditori. Nah, untuk mengetahui fungsi dari bagian-bagian telinga tersebut, kita mulai dengan bagian yang paling luar dari telinga, yaitu daun telinga, yang berfungsi untuk mengumpulkan gelombang bunyi dan memusatkannya ke lubang telinga. Yang berikutnya adalah lubang telinga, yang berfungsi sebagai tempat masuknya gelombang suara ke dalam telinga. Berikutnya adalah saluran telinga, yang berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi menuju gendang telinga dan memproduksi cairan atau minyak untuk menangkap kotoran atau serangga. Jadi cairan ini apabila telah tercampur dengan kotoran atau serangga akan mengental seperti lilin yang disebut serumen. Nah, sebaiknya kita rutin untuk membersihkannya. Selanjutnya adalah gendang telinga atau membran timpani, yaitu berfungsi untuk menangkap gelombang bunyi dan mengubahnya menjadi getaran, lalu meneruskannya ke telinga bagian tengah. Bagian berikutnya adalah 3 tulang telinga, yaitu tulang martil atau malleus, tulang landasan atau incus, dan tulang sanggurdi atau stapes. Ketiganya berfungsi untuk meneruskan getaran ke rumah siput atau cochlea. Jadi saat gendang telinga bergetar, maka ketiga tulang ini ikut bergetar dan mendorong atau mengetuk cochlea. Bagian selanjutnya adalah saluran eustachius, yaitu berfungsi untuk menghubungkan ruang telinga tengah dengan rongga mulut atau faring yang bertujuan untuk menjaga tekanan udara antara telinga tengah dengan saluran telinga luar agar tetap seimbang. Karena apabila tekanan udara ini tidak seimbang, akan merusak gendang telinga atau gendang telinga akan dapat pecah. Bagian berikutnya adalah rumah siput atau cochlea, yang dimana di awal telah dijelaskan di dalam cochlea ini terdapat serabut rambut yang berfungsi untuk mengubah getaran menjadi impuls atau rangsangan yang berupa pesan elektrik yang akan disalurkan ke otak melalui saraf pendengaran atau saraf auditori. Bagian selanjutnya adalah saluran setengah lingkaran atau kanalis semicircularis yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Jadi apabila bagian ini terkena benturan, maka tubuh akan mengalami ketidakseimbangan. Dan bagian terakhir adalah saraf pendengaran atau saraf auditori yang berfungsi untuk menyalurkan impuls atau pesan elektrik menuju otak sehingga kita dapat mendengar suara dan mengenalinya. Nah, setelah kita mengetahui fungsi dari masing-masing bagian telinga, selanjutnya adalah bagaimana cara kita mendengar suara atau bagaimana telinga kita bekerja. Ayo kita perhatikan video berikut. Video ini Ibu ambil dari sumber siemens.com.
Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas. Tetapi sebenarnya, bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Secara bersama mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya hanyalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara.